Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sadan Daud, NPM 1921911111 dari Penjas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang status penilaian gizi. Status gizi menurut Cakrawati, Dewi, dan Mustika 2014. Status gizi adalah keadaan tubuh yang merupakan hasil akhir dari keseimbangan antara zat gizi yang masuk ke dalam tubuh dan penggunaannya. Metode penilaian status gizi. Metode penilaian status gizi dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara langsung. Antropometri. Pengukuran antropometri adalah pengukuran terhadap dimensi tubuh dan komposisi tubuh. Pengukuran antropometri bertujuan mengetahui status gizi berdasarkan satu ukuran menurut ukuran lainnya. Pengukuran antropometri dapat dilakukan untuk mengetahui status gizi dengan berbagai cara. Massa tubuh, pengukuran linear, panjang, komposisi tubuh. Massa tubuh. Penimbangan dilakukan dengan pakaian seminim mungkin dan tubuh dalam keadaan tidak berkeringat, lalu menggunakan alat timbangan berat badan standar dengan ketelitian sampai 100 gram. Pengukuran linear. Pengukuran tinggi badan dilakukan dengan berdiri tegak tanpa sepatu, lalu pengukuran tinggi badan menggunakan sentimeter yang fleksibel dan tidak elastis yang ditempelkan secara vertikal pada dinding atau tiang tegak. Menggunakan alat pengukur tinggi badan stadiometer. Pengukuran panjang badan dilakukan balita pada umur kurang dari 2 sampai 3 tahun yang sukar untuk berdiri pada saat mengukur tinggi badan. Pengukuran lingkar kepala biasanya dilakukan kepada anak untuk mendeteksi kelainan ukuran kepala hydrocephalus besar dan ukuran kepala kecil mikrosefali. Pengukuran lingkar dada dilakukan pada anak usia 2-3 tahun. Rasio lingkar dada dan rasio lingkar kepala dapat digunakan sebagai indikator kekurangan energi dan protein. Lingkar lengan atas pita lila. Pengukuran lengan atas biasa digunakan pada anak balita serta wanita usia subur. Pengukuran tinggi lutut biasanya dilakukan pada usia manula karena pada masa manula terjadi penurunan massa tulang yang menyebabkan bungkuk sehingga sukar untuk mendapatkan data tinggi badan yang akurat. Pengukuran lemak tubuh dalam pengukuran lemak dalam tubuh. Pengukur lemak dalam tubuh saya menggunakan alat skin foot caliper. Cara penggunaannya yaitu kulit bagian lengan ditekan kemudian dicapit. Lalu dilihat ada ukuran milimeter. Lanjut soal. Contoh kakak laki-laki saya sebagai berikut. Bicep itu 5 mm, triceps 9 mm, subscapula 11 mm, dan suprailiac 15 mm. Jadi jumlah keseluruhan adalah 44 mm. Dengan demikian, persentase lemak tubuh adalah 16,4%. Artinya, berat lemak tubuh 16,4% dikali berat badan 65 kg sama dengan 10,06 kg. Sehingga berat badan tanpa lemaknya adalah 65 kg berat badan dikurang 10,6 kg sama dengan 54 kg. Penilaian klinis. Penilaian klinis atau pemeriksaan klinis adalah metode yang sangat penting untuk penilaian status gizi masyarakat dengan menilai status jaringan epitel seperti kulit, mata, rambut, mukosa oral, atau organ yang dekat dengan permukaan tubuh seperti kelenjar tiroid. Tanda-tanda klinis kekurangan gizi sebagai berikut. Rambut tipis merah seperti warna, rambut jagung mudah dicabut tanpa rasa sakit atau rontok, kelainan kulit, pandangan mata sayu, pembesaran hati, apatis dan rewel, otot mengecil, dan lain-lain. Penilaian biokimia. Penilaian biokimia atau pemeriksaan laboratorium dilakukan melalui pemeriksaan spesimen jaringan tubuh, darah, urin, tinja, hati, dan otot yang diuji secara laboratoris, terutama untuk mengetahui kadar hemoglobin, ferritin, glukosa, dan kolesterol. Penilaian biofisik. Penilaian biofisik atau pemeriksaan biofisik adalah penentuan suatu status gizi berdasarkan kemampuan fungsi dari jaringan dan perubahan struktur dari jaringan. Cara penilaian status gizi berdasarkan pengukuran antropometri indeks massa tubuh atau IMT. Untuk mengetahui status gizi orang dewasa berusia 18 atau lebih,
Kelebihan yaitu pengukuran sederhana dan mudah dilakukan, dapat menentukan kelebihan dan kekurangan berat badan. Kekurangan yaitu hanya dapat digunakan untuk menentukan status gizi orang dewasa usia 18 ke atas. Tidak dapat diterapkan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, dan olahragawan. Tidak dapat digunakan menentukan status gizi bagi orang yang menderita sakit edema, asites, dan hepatomegali. Contoh: umur Sarip 21 tahun, berat badan 61 kg, dan tinggi badan 171 cm. Perhitungan: berat badan dibagi tinggi badan sama dengan 61 dibagi 1,71. Karena berat badan diubah menjadi meter, jadi 1,71. Jadi 61, oh ini kuadrat, 61 dibagi 171 sama dengan 61 dibagi 2,92, karena dikuadratkan sama dengan 20,89. Itu normal. Baik, begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.